Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sekarang kita meneruskan membaca mengkaji kitab Tanqihul Qaul yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Masuk di bab kedua, masih di bab kedua tentang fadilah la ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi darini amin. Man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah khalisan, hal dalam keadaan ikhlas. Ikhlas apa? Minar riya, ikhlas dari riya. Masalan, mukhlisan, hal dalam keadaan mengikhlaskan diri. Maksudnya apa? Ai minal manhiyati, yaitu dari sesuatu yang terlarang. Jadi ada orang, Nabi SAW bersabda, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari riya dan mengikhlaskan diri, artinya menjauhkan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Ai ma'as sabiqina, bersama orang-orang yang terdahulu. Akhrajal Hakim, mengeluarkan hadis ini oleh Hakim an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah mukhlishan, hal dalam keadaan mengikhlaskan diri, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Kila, dikatakan ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma ikhlasuha, apa ikhlasnya la ilaha illallah? Qala, berkata ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, antahjuzahu anil maharim, yaitu mencegah ianya la ilaha illallah pada orang, anil maharim, dari sesuatu yang dilarang. Jadi maksudnya ikhlas di sini adalah dia menjauhkan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda, berkata ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, adapun orang, kana, yang ada, awwalu kalamihi, apa awalnya kalamnya orang, awalnya pembicaraan orang, la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan akhirnya perkataan orang, la ilaha illallah, ucapannya la ilaha illallah. Jadi ada orang awalnya kalam, awalnya pembicaraan, maksudnya dimaksudkan dengan dia di pagi hari mengucapkan la ilaha illallah dan selalu berzikir la ilaha illallah, dan di malam hari dia mengucapkan la ilaha illallah. Atau juga dia mengucapkan pada awal hidupnya, artinya di masa dia balik, la ilaha illallah, dan akhir hayatnya la ilaha illallah. Namun ada ulama mengatakan ucapan pagi harinya la ilaha illallah dan malamnya la ilaha illallah. Wa amila, dan beramal siapa orang alfasaiatin, pada 1000 keburukan, aidam bin sogirin, yaitu dosa kecil. In asya, apabila hidup siapa orang alfasanatin, pada 1000 tahun, la yas'aluhullahu, maka tidak bertanya pada orang, Allah, siapa Allah, andam bin wahidin, dari dosa satupun. Jadi apabila ada orang di awal kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah dan di akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, dan orang tersebut telah berbuat keburukan, 1000 keburukan dari dosa-dosa kecil, apabila orang tersebut hidup 1000 tahun, maka Allah tidak akan menanyakan pada orang tersebut dosa, satupun dosa darinya. Sungguh luar biasa la ilaha illallah ini. Waruya, dan diriwayatkan annahu, bahwa sungguhnya Nabi SAW qala, bersabda ianya Nabi SAW, li Sayyidina Zaid al-Ansari, kepada Sayyidina Zaid al-Ansari, fa in saubalaka syai'un, apabila sulit bagimu syai'un, sesuatu, min umuri dunia, dari perkara-perkara dunia, fa aksir, maka perbanyaklah min qauli la ilaha illallah, dari perucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bersamaan dengan kata zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi Nabi SAW bersabda kepada Zaid al-Ansari. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, fa in sauba, apabila sulit bagimu sesuatu dari perkara-perkara dunia, apabila sesuatu perkara dunia yang menyulitkanmu maksudnya, fa'aksir, maka Nabi SAW memberi
memberi ajaran pada kita, memberi amalan pada kita, fa'aksir, maka perbanyaklah min qauli la ilaha illallah, dari ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wala haula wala quwata illa billah hil aliyil azim. Zikir ini yang dibaca ketika kita mengalami kesulitan perkara dunia yang sangat berat. Ucapanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bersama dengan wala haula wala quwata illa billah sebanyak mungkin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah min ghairi ujubin, min ghairi ajabin, dari selain ujub. Jadi selain dia ada ujub, bi fathil ain wal jim, dengan fathah ain dan jim, ajabun, maksudnya ajabun. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah min ghairi ajabin, dari selain ujub, ai hala kaunil qail, atau dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani adalah hal dalam keberadaan orang yang mengatakan min ghairi ta'ajjubin, dari selain ta'ajjub. Apa maksudnya? Mimma ra'ahu aw sami'ahu, dari sesuatu yang ra'ahu, yang telah melihatnya orang, aw sami'ahu, atau yang telah mendengarnya pada orang. Jadi tanpa ujub, dari sesuatu yang memang telah melihat dia dari suatu tersebut dan telah mendengar akan ia dari suatu tersebut. Dia memang benar mengucapkan tersebut, ikhlas kata Allah Subhanahu wa taala. Tarabiha, maka akan terbang. Jadi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah min ghairi ajabin, tanpa ujub atau tanpa heran, tanpa kagum dari sesuatu yang telah melihat atau mendengar pada orang tersebut, artinya dia ikhlas karena Allah. Tarabiha, maka akan terbang, biha, dengan la ilaha illallah, bisa babi dzikri hadil kalimah, dengan sebab dzikir ini kalimat al-musyarrafah yang mulia. Jadi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbang dengan kalimat la ilaha illallah tersebut, dengan sebab kemuliaan kalimat tersebut. Ta'irun, terbang apa? Burung, tahtal arsh, di bawahnya arsh, yusabbihu, bertasbih, ianya burung, ma'al musabbihina, bersama orang-orang yang bertasbih, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa yuktabu lahu, dan dicatat baginya orang ay liqa iliha, baginya yang mengatakan pada ucapan la ilaha illallah, sawabuhu, apa pahalanya, tasbih dzalikat ta'ir, pahalanya tasbih yang demikian itu burung. Jadi ada orang, apabila orang mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan terbang dengan kalimat tersebut suatu burung di bawah arsy yang bertasbih, ianya burung bersama orang-orang bertasbih sampai hari kiamat. Masya Allah, luar biasa ini kalimat la ilaha illallah. Dan dicatat baginya orang, liqa iliha, maksudnya kepada orang yang mengatakan la ilaha illallah, sawabuhu, apa pahalanya orang. Tasbih dzalikat ta'ir, maksudnya adalah pahalanya tasbih itu burung. Jadi pahalanya burung itu bertasbih, pahalanya untuk orang yang mengatakan la ilaha illallah. Karena orang mengucapkan la ilaha illallah, disebabkan orang mengucapkan la ilaha illallah, burung bertasbih karena ucapan orang tersebut, maka tasbihnya burung, pahalanya untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda ianya Nabi SAW, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Jadi barang siapa ya orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah marrotan, tidak banyak-banyak, sekali aja, gufiro lahu, maka diampuni lahu baginya orang, dunubuhu, apa dosanya orang. Jadi kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sekali aja, gufiro lahu, maka diampuni lahu baginya orang, apa dunubuhu, yaitu dosanya orang. Dosanya sogoir, yaitu dosa-dosa kecil, sogoiri, dosa-dosa kecil. Wa in kanat, apabila ada, tilkal dunubu, apa itu dosa-dosa, misla zabadil bahri, semisal buih di lautan. Masya Allah, luar biasa ini kalimat la ilaha illallah.
Jangan sampai kita menyia-nyiakan kalimat ini. Selalu kita baca agar terbiasa dan kita diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW bersabda, orang yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah marrotan sekali aja, ghufira lahu, maka diampuni lahu baginya orang dunubuhu, dosa-dosa kecil. Wa in kanat tilkal dunub, apabila dosa-dosa kecil tersebut misla zabadil bahri, semisal buih di lautan. Gimana bacanya? Biza bifatil zai, dengan fathahnya zai, al walba dengan fathahnya zai walba. Ai ma'ahu maksudnya adalah zabadul bahri, maksudnya adalah airnya. Jadi bukannya buihnya tapi airnya, karena yang banyak di laut itu airnya. Au ma ya'lu wajahahu, atau pengertian yang kedua adalah ma, sesuatu, ya'lu yang meninggi apa suatu, wajahu pada permukaannya air. Permukaannya air di laut. Min ragwatin wa'idanin. Jadi yang pertama adalah zabadul bahri, buih di lautan. Yang pertama adalah artinya airnya, bukan buihnya, airnya. Artinya yang banyak di laut itu ya buihnya. Yang kedua adalah maknanya adalah ma ya'lu wajhahu, sesuatu yaitu ma ya'lu yang meninggi apa ma wajhahu pada permukaannya laut, min ragwatin wa'idan, dari buih dan ikan-ikan kecil, wanahwihima, dan semisalnya buih dan ikan-ikan kecil. Wal ula aula, maka adapun yang pertama ula itu lebih utama maknanya. Li'annal muroda, karena sungguhnya yang dimaksud kinayatun itu kinayah. Maksudnya kinayah yang banyak di laut itu ya airnya, bukan buihnya gitu maksudnya, tapi maknanya adalah airnya. Nah, anil mubalaghah, dari mensangatkan fil kasroti, dari banyak. Maksudnya adalah kenapa disebut buih? Buih ini dimaknai dengan airnya. Buih ini dimaknai dengan airnya. Ini kinayah bahwa anil mubalaghah, dari sangat banyaknya fil kasrah, di dalam banyak. Kama qala Atiyatul Ajhuri, seperti sebagaimana dikatakan oleh Atiyah Al-Ajhuri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'min, apabila melewati al-mu'min, siapa orang mukmin, alal maqabir, atas kuburan-kuburan, faqala la ilaha illallah, maka ia berucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini. Jadi Nabi SAW bersabda, apabila seorang mukmin lewat atas kuburan-kuburan dan dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, nawwarallahu, maka akan menerangi siapa Allah, tilkal kubur, pada itu kubur-kubur, kullaha, semuanya kubur. Masya Allah. Jadi kalau kita lewat sebagai orang mukmin, lewat di depan kubur orang mukmin juga, kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan menerangi itu kubur, semuanya kubur. Ghufira liqailiha, dan diampuni bagi yang membacanya kalimat la ilaha illallah, wa kutiba, dan dicatat lahu baginya pembaca alfi hasanatin, 1.000.000 kebaikan, wa rafa'a lahu alfi darajatin, dan mengangkat 1.000.000 derajat, wa hatta'an au asqata, atau menghapus atau menggugurkan, anhu, darinya pembaca, alfi sayatin, 1.000.000 keburukan, minas sogoir, dari dosa-dosa kecil. Masya Allah. Jadi kalau kita lewat kuburan orang mukmin, kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan menerangi kubur tersebut, semuanya kubur.
dan akan diberikan ampunan kepada orang yang mengatakan la ilaha illallah itu, zikir itu, dan dicatat baginya pada pembacanya tersebut 1.000.000 kebaikan, diangkat 1.000.000 derajat, dihapuskan 1.000.000 kesalahan. Minas sogoir, dari dosa kecil. Warwa Tirmidzi, meriwayatkan an Tirmidzi. Imam Tirmidzi meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwa sungguhnya Nabi qala, bersabda ianya Nabi, man dakhala suqa, barang siapa yang masuk suqa, pada pasar, faqala la ilaha illallah, maka ia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ini doa masuk pasar, boleh dibaca. Kata Nabi SAW, man dakhala suqa, barang siapa yang masuk suqa, pada pasar, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka apa? Farofa'a biha sautaha, maka mengangkat siapa orang biha, dengan la ilaha illallah, sautaha, pada suaranya orang. Kataballahu lahu, maka akan mencatat siapa Allah lahu, baginya orang yang membaca zikir tersebut, alfi hasanatin, pada 1.000.000 kebaikan, wahmaha anhu alfi sayatin, dan menghapus atas dirinya orang 1.000.000 keburukan, warafa'alahu, dan mengangkat baginya orang yang membaca alfi darajatin, itu 1.000.000 derajat. Masya Allah, luar biasa ini zikir la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita mengamalkan dan tidak senantiasa zikir kita tidak lepas dari zikir ini. Lidah kita tidak lepas dari zikir ini. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan dapat mengucapkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.